Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke, seperti biasa teman-teman, di season kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya, simak videonya sampai selesai. Jangan di skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, alangkah lebih baik kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu. Karena saya itu sudah banyak sekali upload video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety dari berbagai macam sensasi. Dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, videonya sudah ada, silahkan kalian simak. Kalian sesuaikan saja videonya dengan sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu banyak sekali sensasinya. Dari ujung kaki hingga ujung rambut ada aja sensasinya. Kalau misalkan kalian tidak mengerti ya tentang sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini, itu bisa menjadi kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Tetapi kalau misalkan kaliannya mengerti, kaliannya paham, insya Allah kalian akan bisa lebih mudah menanganinya, dan minimal itu bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian terhadap sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini. Oke, di season kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman itu tentang sensasi ketika habis makan, yaitu lemas dan ngantuk setelah makan. Nah, ini sebenarnya hal yang wajar ya, hal yang lumrah untuk semua orang ya. Sebenarnya itu hal yang lumrah, tetapi bagi orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety itu menjadi sesuatu yang menakutkan ataupun membingungkan. Ya, jadi banyak nih teman-teman yang bertanya tentang, "Bang, kenapa sih habis makan itu saya itu merasa tidak nyaman?" Banyak sensasi yang muncul, lemes, ngantuk, lalu cemas dan gelisah. Ya, gitu teman-teman ya. Sebenarnya begini teman-teman ya. Untuk sehabis makan itu kita mengantuk, sebenarnya itu hal yang wajar. Kenapa saya katakan wajar? Karena saya selalu flashback ya. Setelah saya memahami ketika saya mengalami sensasi seperti itu, saya itu selalu flashback kejadian sebelum saya terkena gangguan asam, GERD, anxiety. Untuk setelah makan itu ngantuk sebenarnya hal yang wajar, karena gini, sistem tubuh kita itu fokusnya pada satu titik, yaitu pencernaan. Jadi aliran darah, aliran oksigen ke kepala itu berkurang ataupun apa ya, nggak maksimal gitu ya, karena ada makanan yang harus dicerna. Jadinya sistem tubuh kita itu fokusnya ke pencernaan gitu teman-teman. Jadi aliran darah, aliran oksigen ke kepala itu ya berkurang. Alhasil kita itu menimbulkan respon, yaitu responnya itu ngantuk ya, ataupun lemes ya. Kalau orang ngantuk ya pasti lemes gitu kan ya. Kalau misalkan lemes itu biasanya gula darahnya kan lagi apa ya, kalau misalkan habis makan itu gula darah itu biasanya lebih tinggi dari biasanya, dan itu hal yang wajar ya. Gula darah itu biasanya turun naik, dan itu setiap hari ataupun setiap jam, bahkan setiap detik mungkin aja gitu teman-teman ya. Sedangkan kalau habis makan itu memang biasanya gula darah itu lebih tinggi dari biasanya gitu. Sepengalaman dan sepengetahuan saya seperti itu. Jadi untuk sensasi setelah makan, yaitu ngantuk, itu sebenarnya hal yang wajar. Terus juga lemes juga, itu juga hal yang wajar. Gini, anggota keluarga saya banyak juga yang habis makan suka tidur ya. Teman-teman kerja saya juga banyak ya. Ketika habis makan istirahat jam makan gitu ya, habis makan itu biasanya mereka pada tidur. Cuman saya, karena saya itu menerapkan metode 3P, jadi saya nggak tidur ya. Biasanya orang-orang yang tidak memahami ataupun yang tidak menerapkan metode 3P itu habis makan ya, mereka nggak tahu yang namanya jeda 2 atau 3 jam ya. Mereka itu habis makan ya udah tidur aja gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya ketika kalian mengalami sensasi ketika habis makan itu hal yang wajar. Jadi jangan terlalu dicemaskan, jangan terlalu ditakutkan, ini kenapa begini, ini kenapa begitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mengalami sensasi ngantuk, lemes ya, kalian kan harus menjalankan metode 3P ya. Jadi jangan tidur, usahakan ya teman-teman ya, jangan tidur ataupun jangan rebahan, karena itu bisa mengganggu pemulihan lambungnya ya, ataupun pemulihan asam lambungnya, nanti terganggu tuh ya. Kalau misalkan kalian mau rebahan atau mau tiduran,
ya usahakan jeda 2 atau 3 jam setelah makan gitu ya. Dan untuk siang sih sebenarnya untuk rebahan atau tiduran bagi orang yang bagi kalian yang mengalami gangguan asam GERD anxiety, sebaiknya sih waktunya dipakai buat aktivitas aja teman-teman ya. Aktivitas apa aja yang penting bisa mengalihkan pikiran-pikiran negatifnya. Dan ketika kalian itu habis makan terus ada sensasi, kalian malah cemas biasanya ya. Daripada kalian cemas ya, rasakan sensasi kenapa ini begini, kenapa ini begitu, lebih baik kalian lakukan aktivitas ya. Misalkan seperti saya nih, saya itu kalau misalkan habis makan dulu ya, ini waktu saya terkena gangguan asam, itu biasanya saya itu habis makan itu biasanya jeda 15 menit, yang 15 menitnya saya pakai buat scroll HP ya, scroll nonton video gitu ya. Bahkan saya itu waktu makan juga itu biasanya sambil nonton HP. Kenapa? Karena untuk mengalihkan pemikiran-pemikiran negatif. Orang yang terkena gangguan asam anxiety disorder itu ketika makan juga itu banyak mikir teman-teman ya. Mikirnya begini nih, nanti habis makan pasti ada sensasi, dan ketika ada sensasi saya nggak nyaman, nanti begini nanti begitu gitu. Apalagi makan mencoba makanan pantangan gitu teman-temannya, biasanya sih seperti itu pengalaman saya. Nah, saya mengakalinya waktu terkena gangguan asam GERD anxiety itu ketika makan itu biasanya scroll HP ya teman-temannya. Dan yang saya tontonnya juga saya pilih-pilih ya. Saya itu nontonnya itu biasanya motivasi ataupun video pemandangan ataupun video makanan gitu teman-temannya, supaya ya termotivasi aja gitu teman-teman ya. Terus juga untuk mengalihkan pemikiran-pemikiran negatifnya ketika kita makan. Itu sepengalaman saya ketika orang yang terkena gangguan asam GERD anxiety ketika makan aja itu banyak sensasi. Kita itu belum makan banyak sensasi, setelah makan banyak sensasi juga. Jadi nggak ada pilihan ya untuk orang yang terkena gangguan asam yang masih di bawah 75% ke bawah, itu benar-benar sensasinya setiap hari kita rasakan teman-teman ya. Nggak sebelum makan kita banyak sensasi, setelah makan masih banyak juga sensasinya gitu ya. Itu pengalaman saya. Jadi buat teman-teman yang mengalami itu ya tenang aja sih teman-temannya. Kalau saya nih yang saya lakukan itu habis makan ya saya 15 menit itu nunggu sebelum aktivitas gitu teman-temannya. Biasanya aktivitasnya jalan-jalan ya, pokoknya apa aja gitu teman-temannya saya lakuin. Yang penting pikiran sayanya nggak terlalu fokus dengan yang namanya sensasi. Kalau kita terlalu fokus dengan sensasi, kita itu selalu merasa-rasa gitu teman-teman ya. Kita selalu merasa-rasa, dan ketika kita selalu rasakan sensasi, itu sensasi yang ada semakin besar gitu. Dan semakin kalau misalkan kita semakin besar sensasinya, ya sudah kecemasannya juga semakin besar, dan biasanya muncullah yang namanya panic attack gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mengalami sensasi setelah makan itu lemas terus ngantuk, itu hal yang wajar ya teman-teman. Itu sebenarnya hal yang lumrah orang-orang yang tidak terkena gangguan asam GERD anxiety juga alami. Jadi kalian itu jangan dipikirkan dengan berlebihan, jangan dicemaskan, jangan ditakutkan. Itu sebenarnya hal yang wajar, karena aliran darah, aliran oksigen ke kepala itu sedikit gitu ketika ada makanan yang harus dicerna, karena tubuh kita itu fokus ke pencernaan gitu. Biasanya juga yang membuat lemes itu ada beberapa perubahan hormon gitu teman-teman. Jadi ya kalian yang merasakannya begitu ya. Jadi kenapa kalian itu merasa cemas, karena orang yang terkena gangguan asam GERD anxiety itu ketika ada perubahan negatif di dalam tubuhnya itu nggak mau menerima. Kenapa nggak mau menerima ya? Karena tubuhnya itu selalu dalam mode waspada gitu teman-teman ya. Kenapa bisa dalam mode waspada tubuh kita ya? Karena pikiran kitanya selalu mengarah-ngarah ke hal yang negatif. Kita ada rasa trauma ketika di awal-awal terkena gangguan asam GERD anxiety. Jadinya kitanya waspada terus, ketika ada sensasi apapun itu selalu dirasa-rasa dan diperbesar gitu ya. Jangan-jangan ini bener nih penyakit ini berbahaya, jangan-jangan bener nih hari ini saya meninggal gitu teman-teman. Jadi yang selalu dipikirkannya hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang negatif gitu teman-teman. Jadi sebenarnya untuk sensasi setelah makan itu hal yang wajar gitu teman-teman. Jadi sebenarnya untuk orang yang terkena gangguan asam GERD anxiety, kalau misalkan kondisi kalian di bawah 75%, itu nggak pernah ada nyaman-nyamannya teman-temannya. Sepengalaman saya, setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik itu nggak ada nyamannya teman-temannya. Dari sensasi medis ya, perut nggak nyaman, pokoknya seluruh tubuh kita nggak nyaman, apalagi di psikisnya, di pikirannya gitu ya. Kita selalu terpeling
ini kenapa badan gak ada nyamannya. Jadi hasil kita mikirnya itu yang kita rasakan itu adalah penyakit yang berbahaya, waktunya mendekati kematian udah deket gitu teman-temannya. Itu yang selalu saya pikirkan dulu gitu teman-teman, dan alhasil itu membuat saya itu makin depresi. Ya kalau udah depresi ya udah teman-temannya, kita itu mager jadinya, orangnya jadi mager gitu ya, jadi nggak mau keluar lah, nggak mau komunikasi lah, nggak mau bersosial lah gitu teman-teman. Alhasil jadi fobia sosial juga gitu. Itu yang saya alami. Jadi buat teman-teman yang mengalami sensasi-sensasi gangguan asam lambung GERD anxiety, ketika kalian sudah berobat ya, bantu juga terapkan metode 3P-nya teman-teman. Jadi jaga pola makannya, jaga pola hidupnya, jaga pola pikirnya gitu teman-teman. Oke ya, videonya seperti itu aja. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mengalami sensasi-sensasi gangguan asam lambung GERD anxiety, terutama sensasi di waktu setelah makan. Nanti saya buatkan lagi video-video yang lainnya menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Dan semoga saja video ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang masih mengalami sensasi gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik. Oke, saya akhiri teman-teman videonya. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety, semoga kalian itu cepat membaik, kembali lagi keadaan kalian yang dulu, entah itu emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya, pokoknya hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi. Dan jangan lupa doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.